Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka menuntut ilmu yang sudah sekian lama kita tidak berjumpa, sekitar 2 bulan Ramadan dan Syawal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, berupa kesempatan dan juga berupa keimanan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI akan membahas kelanjutan dari kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter. Dan sebelumnya kami ucapkan, walaupun Syawal sudah selesai Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan perlu kami informasikan bahwa Masjid Al-Ikhlas atau Yayasan Al-Ikhlas menerima hewan kurban, urunan kurban. Nanti bisa menghubungi Ustadz Taung ataupun Ustadz Hambal. Langsung saja kepada beliau Ustadz Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah amalan-amalan soleh bisa terlaksanakan. Satu kalimat yang selalu diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil mengerjakan amal soleh, mengerjakan satu kebajikan, mengajarkan kepada kita bersama agar kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang suka dipuji dan paling berhak untuk dipuji. Mengajarkan kepada kita bersama agar kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam beramal soleh, agar kita tidak sombong ya. Karena sebagian orang dia ujub, membanggakan amal-amal solehnya dan memandang rendah orang lain ya. Maka Rasulullah SAW mendidik kita dengan kalimat tersebut, karena tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukan siapa-siapa, dan tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Makanya segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang engkau rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat kemauan untuk mengaji ya. Kemauan untuk hadir di majelis taklim sebagai kunci kebaikan. Karena dengan ngaji kita akan disadarkan untuk banyak beramal. Kita akan dikenalkan dengan amal-amal kebajikan. Mungkin
kita sudah tahu sejak dulu. Nah, tapi dengan mendengar kembali pengingat-pengingat tersebut, kita tersadarkan diri. Ternyata saya belum mengerjakan ini, ternyata saya belum mengerjakan ini. Dengan mengaji kita dibimbing untuk memiliki, menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pedoman hidup. Kenapa demikian? Karena kalau orang tidak memiliki pedoman hidup, memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dia dalam menjalani kehidupan dunia ini akan hilang arah. Kenapa? Karena apa yang kita temui di perjalanan hidup kita itu lebih banyak yang kita tidak tahu. Kita tahu cuma sedikit, ternyata yang lebih banyak yang tidak kita tahu. Yang terjadi itu lebih banyak yang di luar kemauan kita. Itulah namanya takdir. Sehingga kalau kita tidak paham, tidak punya pedoman hidup, kita terkadang frustasi. Oh, saya pengennya begini kok jadi begini, begini dan begini. Maka dengan ngaji itu kita belajar banyak tentang bagaimana kita ini harus ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho, maka hidup ini akan terasa nyaman, akan terasa tentram. Kita akan mendapatkan jannatud dunya, surga dunia. Jadi apa yang kita rencanakan itu baik, tapi rencana Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini jauh lebih baik. Apa yang kita inginkan itu baik, tapi harus kita yakini bahwa keinginan Allah, apa yang Allah takdirkan itu jauh lebih baik. Inilah namanya pelajaran agar kita ini ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sering menyampaikan kepada para sahabat itu seperti itu. Beliau katakan sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud an Nabi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Selalu mengatakan barang siapa yang mengucapkan aku ridho Allah sebagai Robku, pengaturku. Rob itu adalah yang ngatur segalanya. Aku ridho itu betul-betul lapang dada. Jadi ridho itu bukan pasrah tanpa usaha, tapi ridho itu adalah maksimal usaha, tapi hasilnya ini kita berlapang dada, ridho, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi man qala raditu billahi rabba, barang siapa yang mengucapkan aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai pengaturku, yang ngatur segala urusan hidupku. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Kita ridho nggak ridho itu akan yang terjadi. Kenapa? Karena Allah yang ngatur. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam itu sebagai agamaku. Ridho nerima ketetapan hukum yang ada dalam Islam, berbagai macam hal, karena Islam mengatur segala sisi kehidupan kita. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana kita makan, bagaimana kita ngatur rumah tangga dan yang lainnya. Itulah yang namanya raditu bil islami dina, ridho Islam itu sebagai agamaku, jalan hidup, bukan sekedar Islam KTP. Wa bi Muhammadin rasulah, dan ridho Muhammad sebagai rasulku, sebagai utusan Allah yang diutus untuk menjadi teladanku. Bukan sekedar mengenal nama beliau, sejarah beliau, tapi yang terpenting apa yang beliau ajarkan dalam menjalani kehidupan ini. Maka ini tentu perlu ngaji. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau, ini yang terpenting itu. Bagaimana beliau berakhlak. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan 3 hal tersebut, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga.
Ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita metode dalam mendidik diri, yaitu mendikte, mengucapkan kata-kata, diulang-ulang, aku ridho, aku ridho, aku ridho. Ini salah satu metode dalam pendidikan. Ya. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Wahai Aba Sa'id, barang siapa yang ridho sebagai khobar, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, pengaturnya, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabinya, maka wajib masuk surga. Fa'ajibalaha Abu Sa'id. Abu Sa'id sangat takjub dengan kata tersebut. Maka Abu Sa'id mengatakan, "A'idha alayya ya Rasulullah, ulangi lagi kata-kata tersebut ya Rasulullah." Ya. Fa'ala, maka Rasulullah ulangi lagi. Tsumma qala wa ukhra yurfa bihal 'abdu mi'a daraja fil jannah. Wahai Abu Sa'id, ada lagi yang lebih menakjubkan mungkin bagimu, yaitu sebuah amalan yang seorang hamba jika mengerjakannya maka diangkat derajatnya di surga 100 tingkatan. Ya. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi. Yang mana satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu setinggi langit dan bumi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Amalan apa itu ya Rasulullah? Qala al jihad fi sabilillah. Amalan tersebut itu adalah jihad fi sabilillah. Al jihad fi sabilillah. Beliau mengulangi lagi al jihad fi sabilillah, yaitu engkau berjuang untuk agama Allah, engkau peduli dengan agamamu. Ya, kalau tadi ridho itu kan untuk mengamalkan diri sendiri, ya, nggak ngefek keluar, mendidik diri bagaimana hati itu betul-betul menerima. Tapi kalau jihad itu lebih kepada ngefek keluar, ada maslahat yang diberikan untuk agama ini. Ya. Memperjuangkan agama Allah sesuai dengan keahliannya, dengan kemampuannya, maka itu akan mendapatkan derajat di surga 100 tingkatan. Ya. Jadi Ibnu Qayyim kemudian mengomentari hadis ini. Beliau katakan dalam kitab Madarijus Salikin, Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah fi ta'liq ala hadzal hadis wa hadis dzaqa ta'mal iman. Ya. Jadi Ibnu Qayyim beliau mengomentari hadis tadi dan hadis dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Orang itu akan mendapatkan kenikmatan iman manakala dia ridha Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, ridho Muhammad sebagai Rasulnya. Ya. Artinya kalau kita belum bisa mendapatkan kenikmatan keimanan, belum bisa merasakan kenikmatan keimanan dalam hidup kita, berarti 3 hal ini belum kita lakukan. Jadi kalau dia seorang itu betul-betul ridho, plong, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dengan ridho apa yang Allah takdirkan, dengan meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan itu penuh dengan hikmah, itu yang terbaik bagi dia, dan Islam sebagai agamanya, dan dia betul-betul memahami, mendalami Islam sehingga faham pedoman hidupnya Wabi Muhammadin Rasulah, dan dia ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Betul-betul dia mengkaji tentang Rasulullah sehingga ada cermin bagaimana mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai teladan. Ya. Beliau mengatakan hadanil hadisan alaihima madaru maqamatid. Ya. 2 hadis ini adalah poros dari tingkatan-tingkatan keagamaan. Ya, orang dalam berjalan menuju Allah itu ada banyak tingkatan. Ya, porosnya itu di ridho ini.
Wa ilaihi ma tantahi, dan ke dalam dua hadis tersebut akan berakhir makomat-makomat tersebut. Ya, puncak dari makomat itu bagaimana kita ini ridho dengan takdir. Ya, kenapa? Karena dalam menjalani hidup itu ya terkadang kita kadang komplain, oh saya sudah taat, saya sudah begini, kenapa saya diuji? Ya, kenapa saya diuji begini, kenapa begini? Ya. Dengan ridho itu dia akan meyakini betul bahwa itu hadiah dari Allah untuk dia. Kalau dia meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan itu penuh dengan hikmah, ya, maka dia akan merasakan tadi itu. Ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan seorang hamba yang soleh ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, seorang hamba yang soleh ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang pertama, ya, hikmahnya itu adalah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan tempat yang tinggi bagi dia nanti di surga. Kenapa? Karena segala sesuatu di surga itu Allah penginkan ada alasannya. Dia nanti kaget, oh ternyata ini toh, saya tiap bulan harus mengeluarkan dana segini karena Allah uji begini. Ternyata terkumpul jadi satu, menjadi sebuah hadiah yang istimewa. Ya. Atau yang kedua, Allah pengen merontokkan dosa-dosanya. Atau yang ketiga, Allah pengen mengingatkan kepada dia bahwasanya dunia itu bukan tempat untuk menikmati. Ya, dunia itu adalah dar untuk beramal, ya, tempat untuk beramal. Karena terkadang seseorang pengen menikmati, tapi Allah mengingatkan, nikmatinya nanti di surga. Ya. Jadi beliau lanjutkan, faqad tadhammana ar-ridha bi rububiyyatihi subhanahu wa uluhiyyatihi, wa ridha bi rasulihi wal inqiyad lahu, wa ridha bi dinihi wa taslim lahu. Ya. Jadi dua hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita ini harus ridho dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho dengan uluhiyah Allah, ridho kita ini harus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ibadahnya itu dengan lapang dada. Ya. Ridho bahwasanya segala sesuatu itu atas takdir Allah, yang megang, ya, yang megang hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini mukaddimah bagi kita dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini, agar kita itu dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dengan penuh emosi. Ya, karena terkadang apa yang kita sampaikan itu belum tentu langsung diterima. Karena pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena hati-hati manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak lurus kan lurus, kalau enggak ya sudah. Ya. Jadi dari situ kita berdoa, selain usaha dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah berikan hidayah, ya. Sambil kita jalani terus usaha tersebut. Hasilnya bagaimana? Kita tetap lapang dada, ridho. Nah, sehingga dari situ dia akan bisa continue istiqomah. Ya, yang penting saya nyampaikan. Mau diterima, enggak diterima, tetap lapang dada. Kalau tidak seperti itu, sekali nyampaikan, sudah agak frustasi, dia emosi. Sehingga hasilnya apa? Hingga hasilnya ya enggak terukur nanti. Ya. Jadi pemahaman tentang ridho dengan uluhiyah Allah, ridho dengan rububiyah Allah ini sangat penting sekali. Terlebih dengan ridho dengan Islam. Ya. Sehingga kita ini enggak noleh kanan kiri lagi. Pedoman hidup kita itu jelas, yaitu Islam. Maka kita harus mengkaji Islam. Harus dicari waktu, diambil waktu, sisihkan waktu kita untuk mengkaji Islam tersebut. Ya. Demikian juga ridho dengan Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Ya. Waridho bidini wa taslim lahu, ya, dan berserah diri wa taslim lahu, ya, nerima 100% ajaran Islam. Islam mengajarkan gini ya kita terima, Islam mengajarkan gini ya kita terima, ya. Kemudian wa man istama'at lahu hadhil arba'a fa huwa siddiq haqqan, ya, barang siapa yang terkumpul darinya bisa mengumpulkan 4 hal tersebut, dialah orang yang siddiq, ya, betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ungkapan beliau selanjutnya, wahya sahla bid-da'wa wal lisan. Ya. Ungkapan ridho itu mudah untuk diucapkan. Akan tetapi wahya min ashab ya, al-umur indal haqiqah. Tapi sangat susah untuk diterapkan. Ya. Kenapa? Karena kita punya nafsu yang bergejolak. Ya. Sehingga terkadang kita kalau tidak bisa tadi memanage jiwa kita, ya kita bisa tadi tidak nerima. Padahal kalau tidak nerima itu ya tambah rugi dunia dan rugi akhirat. Dunia kita tadi sehingga jadi menyimpang karena emosi tadi. Demikian juga di akhirat kita tidak mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ridho, maka dunia kita dapat tentram menghadapi tadi, dan akhirat kita juga mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Bagi seorang mukmin yang ridho dengan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Segala yang menimpa dia itu bernilai pahala sebagai penggugur dosa dia atau mendapatkan hadiah-hadiah yang lain. Ma yusibul muslimin nasabin, tidaklah seorang muslim tertimpa kecapean, rasa gundah gulana, gangguan-gangguan, rasa sakit dan yang lainnya. Itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa dia. Ya. Kemudian beliau melanjutkan faridha bi ilahiyati yatadhamman ridha bi mahabbati wahdah. Ya, kalau orang itu ridha dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian waridha bi rububiyyatihi yatadhammanu ridha bi tadbirih. Orang yang ridha dengan rububiyah Allah itu dia akan ridha dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadhamman ifradahu bi tawakkul, sehingga kemudian dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqabi. Ya, thiqah ini adalah yakin, betul-betul percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa amar ridha bi nabihi rasulan fayatadhamman kamalal inqiyad lah. Orang yang ridha dengan nabinya sebagai rasul itu akan menjadikan dia betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taslim al mutlaq ilaihi, dan betul-betul berserah, artinya hanya langsung menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amar ridha bidini fa idza qala oh hakam, adapun ridha dengan agama Allah, dia menerima apa yang segala yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah yang ada dalam Islam, tentunya dengan mempelajarinya, ya. Walidzalika kana ridha baballah, kana ridha baballah al-azam. Jadi ridha ini adalah pintu Allah yang paling agung. Wa jannatad dunya, ya, dan surga dunia, ya. Kalau kita pengen tentram hidup kita, mendapatkan surga dunia, tadi ridho, ya. Ridho dengan pengaturan Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berusaha maksudnya. Jadi karena ridho itu bukan berarti nyerah pasrah, ya, nyerah pasrah tanpa usaha, tapi ridho itu tetap berusaha sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tapi kemudian hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mustarahal arifin, dan ini adalah tempat beristirahatnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Wa hayatal muhibbin, ya, kehidupan bagi orang-orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa na'imal abidin, ya. Ini adalah qurratu uyunil mushtaqin, ya, menjadi penyejuk mata orang-orang yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah gariskan kepada kita, kenyataan hidup kita yang kita rasakan hari ini itu terbaik
ya, yang Allah tetapkan. Kita yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya, berharap penuh mungkin hadiah dan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas hadis yang keempat tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qa'im fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadu ala aydihim najau jami'an. Rawahul Bukhari. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan al-qa'im fi hududillah, orang yang menjaga agama Allah, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wal waqi' alaih, dan orang yang melanggar hukum-hukum tersebut, adalah kamatsali qaumin istahamu ala safinah, seperti sekelompok orang ya, beberapa orang yang harus atau pengen ketika mau menyeberang itu harus nggak ada pilihan lain kecuali harus naik kapal besar atau perahu ya, dan orang berebut, ada yang pengen di atas, ada yang pengen di bawah, maka mereka ngundi ya, pakai undian, ini naik yang atas, ini yang bawah. Ala safinatin fasara ba'duhum alaha wa ba'duhum asfalaha ya. Sehingga ada yang menempati bagian atas, ada yang menempati bagian bawah kapal. Jadi ini adalah kapal bersama untuk menuju satu tujuan, untuk dinikmati bersama. Wa kana alladziina fi asfaliha, cuman karena kondisinya beda, maka mereka yang berada di bawah ini nggak bisa langsung ketika butuh air, nggak bisa langsung ngambil ya. Harus naik ke atas baru ngambil air laut atau apa ya, atau air sungai, danau besar atau gitu ya. Sehingga mereka mengganggu mereka yang ada di atas. Maro alaman fawqahum faqalu law anna, sehingga lama kelamaan ada yang punya ide, kalau seandainya kita lubangi bagian bawah ini, maka kita nggak ganggu bagian atas ya, orang-orang yang berada di atas ya. Law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqana ya. Kalau seandainya kita lubangi yang bagian bawah, maka kita langsung dapatkan air tanpa mengganggu orang yang di atas. Fa in tarakuhum, kalau yang bagian atas itu membiarkan, demikian mereka yang berada di bawah itu membiarkan orang yang tadi punya ide nyeleneh tadi, membiarkannya, wa ma aradu halaku jami'an, mereka semua akan tenggelam, mati. Wa in akhadu ala aidihim, namun kalau orang yang di bawah itu mengingatkan, demikian yang di atas juga peduli untuk menjaga perahu bersama ini agar selamat di tujuan, maka najo, mereka semua akan selamat semua sampai tujuan. Artinya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perumpamaan ya, perumpamaan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan orang yang melanggar tadi itu ya. Jadi dalam kehidupan itu ya, ketika orang hidup bersama maka perlu ada aturan ya. Ketika hidup bersama perlu ada aturan yang harus ditaati bersama agar bisa menikmati bersama. Kalau semua mengerjakan apa yang diinginkan bebas, maka itu rusak. Maka adanya aturan Allah, hukum-hukum Allah itu agar kita ini bisa menikmati hidup ini ya. Kalau hidup tanpa aturan itu memang sekilas itu enak,
tapi nggak enak itu jadinya. Tapi dengan adanya aturan ini, aturan-aturan ya, nikah itu jadi nikmat. Itu karena ada peraturan tadi itu. Ya. Kalau tidak ada peraturan, sekilas enak bebas, tapi kenyataannya nggak nikmat itu. Ya. Puasa itu menjadi nikmat meskipun hanya berbuka dengan es teh ya. Es teh yang murah itu jadi minuman yang paling nikmat itu kan gara-gara ada aturan puasa, ada aturan begini, dijaga dulu sehingga nanti akan mendapatkan kenikmatan. Kalau nggak ada aturan seperti itu, minuman termahal pun jadi nggak nikmat ya. Minuman termahal itu kalau banyak nggak diatur ya kurang nikmat dinikmati. Tapi kalau ada aturan itu, minuman yang paling murah itu menjadi sangat luar biasa nikmatnya. Itulah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kehidupan ini. Dengan aturan bersama dalam masyarakat gitu. Demikian juga dalam keluarga. Dengan adanya aturan-aturan itu bisa nikmat. Aturan seorang anak harus hormat pada orang tuanya, harus begini, tugas orang tua harus bekerja, ibu begini. Dengan adanya aturan-aturan seperti ini, ada hak dan kewajiban, itu kehidupan rumah tangga saya dinikmat ya. Seorang istri menghormati suaminya ya. Suaminya melindungi istrinya dan keluarganya sehingga nikmat ya. Sekilas orang melihat, oh enak bebas, tapi kenyataannya nggak nikmat itu. Demikian juga dalam bermasyarakat, ada aturan-aturan. Ya. Ketika ada yang merusak aturan tersebut, melanggar aturan tersebut, maka harus ada yang mengingatkan agar bisa selamat masyarakat ini, agar bisa nikmati, agar bisa tentram hidup. Ya. Dengan aturan-aturan ini orang ada rasa aman. Kalau nggak ada aturan, tetangga nggak merasa aman dengan tetangganya. Ya. Jadi adanya aturan-aturan Islam itu adalah untuk menenteramkan kita, agar kita bisa menjalani kehidupan dunia kita ini dengan nikmat. Ya. Maka tadi ada harus taat tadi, ridho dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama menjaga bahtera, perahu, kapal kebersamaan kita ini. Dalam keluarga juga seperti itu, menjaga bersama sehingga menjadi keluarga ini menjadi nikmat. Ya, kemudian lebih lebar lagi dalam masyarakat, lebih lebar lagi dalam bernegara. Ya, ada aturan-aturan yang harus ditaati bersama. Kenapa? Karena sebagian orang itu ketika melanggar aturan Allah itu beralasan dengan HAM. Hak asasi manusia ini bebas ya, biar menikmati hidup itu hanya sekali, maka harus sebebas-bebasnya. Dengan alasan HAM, hak asasi manusia, dia kemudian melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah mengingatkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian ngira ini kalian diciptakan begitu saja, enggak ada tujuan, enggak ada aturan. Ya. Dan kalian tidak dikembalikan lagi kepada kita untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk ditanya. Ya. Maka itu adalah anggapan yang keliru. Ya. Hidup itu ada tujuannya. Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini ada tujuannya. Demikian juga ada evaluasi terakhir. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah, ditanya satu persatu, sesuai enggak, sudah kamu jalani enggak kehidupanmu sesuai tujuan hidup yang Allah gariskan, kan seperti itu ya. Maka seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain ini harus saling ingatkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, laki-laki dan perempuan itu adalah saling menjadi wali, mengingatkan, saling mengingatkan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar,
Memerintahkan yang baik, melarang mencegah yang mungkar. Karena seorang mukmin itu cinta kepada saudaranya, menghalangi dia berbuat mungkar agar tidak masuk ke dalam neraka, agar tidak mendapatkan azab, agar tidak diazab bersama, kan begitu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik. Unsurnya apa? Kalau kalian itu saling ingatkan, perintahkan baik, ya. Dan hidup itu enak nanti. Kenapa? Karena ada tegur sapa, ya. Jadi kita bayangkan bagaimana kita bermasyarakat. Kalau tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan menjadi masyarakat yang enggak jelas arahnya. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini ada tegur sapa, saling ingatkan untuk berbuat baik, sehingga bareng-bareng taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang menyimpang, diingatkan agar tidak ada yang menyimpang. Karena sebagai bentuk rasa cinta kita dengan sesama kita, penduduk bahtera tadi, penduduk kapal, ya, agar bareng-bareng sampai tujuan, bukan hanya sendiri-sendiri, ya. Demikian juga, ya, agar kita ini punya hujah, ya. Kenapa kita mengingatkan, kenapa kita nyuruh, itu agar menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak ada hasil. Makanya dalam surat Al-A'raf 164 Allah berfirman, ya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahumma likuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yartakun. Ya, jadi ada sekelompok orang yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat yang mungkin rusak, sehingga sekelompok ada orang kemudian nanya, engkau ini nggak akan digubris, engkau ini tidak akan mendapatkan hasil. Ya, kenapa engkau mengingatkan suatu kaum yang jelas-jelas nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka jawabnya adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai hujah, alasan kami di sisi Allah agar kita ini tidak diazab. Ya. Kenapa? Karena ditanya itu berat. Kalau kita sudah menjalankan maka plong hati kita, ya. Artinya dari situ yang penting berusaha. Kemudian hati kita ini ridha, terus berusaha, ya. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menjelaskan suatu perkara dengan memberikan perumpamaan akan lebih mudah dipahami. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah guru terbaik. Beliau katakan, innama bu'istu mu'alliman, aku ini diutus menjadi guru teladan. Ya. Maka kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan banyak temui berbagai macam metode, cara bagaimana beliau ini menjelaskan kepada para sahabat. Beliau menjelaskan dengan perumpamaan seperti dalam hadis ini. Demikian juga beliau pernah duduk bareng bersama sahabat, kemudian beliau menggaris di tanah itu garis lurus. Kemudian sampingnya digaris, ada garis-garis banyak samping-sampingnya. Kemudian beliau mengatakan ini adalah siratul mustaqim, ya, jalan lurus yang tercepat menuju surga, gak neko-neko. Ada sisi-sisi yang lainnya itu adalah jalan-jalan yang buat-buat sendiri, rekayasa sendiri, nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu yang nanti nggak nyampe itu, kenapa arahnya beda jauh, ya. Ataupun mungkin muter-muter dulu nanti baru nyampe karena sadar, oh ini ternyata keliru, yang benar adalah ini. Maka cara beragama yang paling praktis itu adalah nurut apa kata Allah dan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Demikian juga dalam Al-Quran ada disebutkan tadi juga perumpamaan-perumpamaan, ya. Seperti dalam ayat 24 25 Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti kullaha kullahinin bi idzni rabbiha, ya.
perumpamaan kalimat tauhid ya, yang mana ini akan menghasilkan buah, yaitu buah amal. Demikian juga dalam Al-Quran disebutkan banyak kisah, bahkan jumlahnya sangat banyak sekali, lebih banyak kisahnya, dan itu diulang-ulang. Kenapa? Karena tabiat manusia itu perlu contoh. Tabiat manusia itu suka niru. Kalau contohnya jelas, maka dia akan tiru. Kalau contohnya sering diulang-ulang, dia akan ini baru nge. Kalau hanya sekali, 2 kali, dia nggak perhatian. Tapi diulang-ulang baru nge. Itu adalah tabiat manusia. Jadi pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan dari hadis ini adalah bahwa kemungkaran yang dibiarkan tidak hanya berdampak buruk kepada pelakunya, tetapi juga akan menghancurkan seluruh masyarakat ya. Jadi dalam hadis tadi mewanti-wanti agar kita ini peduli, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi peduli dengan cara amar ma'ruf, mengajak berbuat baik ya. Ngajak berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Kita break sejenak, barangkali ada yang batal wudhu bisa ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ya, jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa kemungkaran yang dibiarkan tidak hanya berdampak buruk kepada pelakunya, tetapi juga akan menghancurkan seluruh masyarakat. Ya. Jadi kita mungkin tidak terlalu meluas. Ya. Kita berangkat dari yang paling kecil. Ya. Mungkin dalam anggota keluarga, ketika seorang kepala rumah tangga tidak mengingatkan anggota keluarganya, tidak mengingatkan istrinya, tidak mengingatkan anaknya, maka yang diperbuat itu akan bisa merusak, ya, merusak bahtera rumah tangga tersebut. Ya, makanya seorang suami ngontrol apa yang dikerjakan oleh istrinya, ngontrol apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, ya. Karena wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, takutlah kalian terhadap fitnah, ya, kemungkaran yang melahirkan azab, ya, menjadikan sebuah azab yang tidak mengenai orang yang berbuat zalim saja, tapi juga akan umum, semuanya akan terkena. Anggota dalam bahtera tersebut, baik bahtera rumah tangga atau bahtera masyarakat atau bahtera negeri, ya. Wa'lamu anallah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat berat, sangat syadid iqabnya, hukumannya. Ini ayat ini menyadarkan kepada kita agar kita ini peduli, tidak hanya ngurusi diri kita sendiri, peduli, ya, peduli dengan tadi, dengan ngajak berbuat baik, ngajak ngaji, ya. Cuman yang harus kita pahami adalah kita harus paham tentang status dan posisi kita, ya. Kita ini sebagai apa, kapasitas saya ini bagaimana, ya. Sehingga berbuatlah sesuai dengan kapasitas, ya. Kalau berbuat melebihi dari kapasitas dia, itu boleh jadi kemudian dia susah untuk diterima, karena orang kadang melihat pada dia juga, kamu siapa, ya. Maka harus dipahami juga cara yang terbaik untuk mengingatkan, ya. Kita lihat siapa yang didengar, siapa yang berkuasa, ya kita tembus dari sisi itu, biar dia yang nyampaikan sehingga lebih didengar, ya. Itu kan hanya sebatas cara saja, ya. Jadi yang penting ada kepedulian, ya. Ngobrol bareng, ngajak bersama, memikirkan bagaimana solusinya, siapa yang tepat berbicara, kan gitu. Dan menempuh berbagai macam cara, ya, saya mampu di sini, mampu di sini, sehingga itu akan lebih ini, ya. Karena dan harus kita pahami juga bahwa kemungkaran itu akan mesti ada, nggak akan bisa bersih dari dunia ini. Karena apa? Karena ada setan, mesti ada. Jadi kalau kita berkeinginan dunia ini bersih 100% dari kemungkaran, ya nanti kita frustasi, ya. Jadi bagaimana kita meminimalisir kemungkaran tersebut, demikian juga bagaimana kita tadi ada usaha untuk peduli untuk menghilangkannya, ya. Dan kita harus sadar juga bahwa pemilik hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di samping ada usaha, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada pelaku kemungkaran tersebut. Dan juga yang harus kita pahami bahwasanya nahi mungkar itu tidak selalunya dengan kekerasan. Ya, nahi mungkar itu tidak selalunya dengan kekerasan. Ada nahi mungkar itu dengan amar ma'ruf. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya Rasulullah SAW ketika mendapati kemungkaran, kesyirikan, kekufuran di negeri Arab, ya.
Jadi beliau berhasil menguasai Madinah. Sekitar Madinah kan ada banyak Badui, termasuk Yaman dan yang lainnya. Itu kan penyembah berhala. Itu kan mungkar. Ya. Syirik kan kemungkaran yang paling mungkar kan, syirik, kufur. Ya. Tapi apa yang dikerjakan Rasulullah SAW? Beliau tadi dengan mengutus para dai, tidak langsung mengutus tentara. Ke Yaman, para dai dulu diutus. Ya. Mengutus dai untuk berdakwah ini kan bukan tadi bahwasanya mengutus dai untuk berdakwah ini kan masuk dalam kategori amar ma'ruf. Ya. Jadi ingkarul mungkar, ya, ingkarul mungkar bisa ditempuh dengan amar ma'ruf. Ya. Jadi kalau ini orangnya ini nggak bisa, betul-betul orangnya kolot dan yang lainnya, ya, mungkin anaknya, lewat anaknya masukkan TPA, ya, pondokkan anaknya gratis, ya, sehingga istrinya diajak ngaji, sehingga mulai berubah dari istrinya. Artinya ada variasi cara, ya, untuk tadi itu meminimalisir kemungkaran. Dan kalau semua aktif itu akan ringan. Ya, yang nggak bisa dakwah ya bagian ngejak. Nanti ustadznya bagian yang ngajarin kan gitu. Ya. Ini terus perlu Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu bagaimana seorang dai itu punya nafas panjang. Ketika beliau di Taif datang berdakwah langsung dilempari batu oleh anak-anak, beliau nggak frustasi. Ketika ditawari oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan kaum tersebut, beliau tipenya bukan tipe seperti Nabi Nuh, hancurkan ya Allah, enggak. Tapi tipe beliau itu bagaimana beliau ini ngelihat, ngincar. Kalau generasi ini nggak bisa ngincar generasi berikutnya, nggak bisa semoga generasi berikutnya. Dan benar, kalau kita datang ke Taif, masya Allah sekarang kan luar biasa, ya, menjadi kota ilmu, ya, ada masjidnya sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya, ya. Jadi itu contoh dari Rasulullah SAW, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah setiap kemungkaran yang terjadi dalam sebuah masyarakat, maka itu merupakan titik awal hancurnya masyarakat tersebut, ya. Jadi kemungkaran itu adalah titik awal hancurnya tatanan keluarga, hancurnya tatanan masyarakat, hancurnya tatanan negara. Maka dengan kepedulian kita, maka kita ini bersaing, ya, antara ahlul haq dan ahlul batil ini bersaing mewarnai negeri ini. Kalau ahlul haq ini bosenan, ya, maka yang menang ahlul batil, ya. Kalau yang ahlul haq ini bosenan dalam mewarnai dalam masyarakat lah, dalam ini, maka yang menang ahlul batil. Jangan mudah nyalakan keadaan. Mungkin itu adalah karena kita kurang tampil, ya, nggak mau tampil. Jangan mudah nyalahkan. Tapi bagaimana kita ini semua bisa membuat perubahan, berangkat dari keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, terus dengan berbagai model. Jangan satu model. Kalau satu model mudah dibaca oleh orang kafir. Gayamu cuman gini, ya, ditutup sudah ini. Tapi kalau banyak tadi cara ini, sehingga tadi intinya adalah bagaimana kita ini mewarnai, ya, mewarnai negeri ini, mewarnai masyarakat kita, mewarnai rumah tangga kita agar lebih islami. Karena itu adalah sumber keberkahan. Kenapa? Karena kemungkaran itu akan menarik adanya azab, meskipun awalnya ada istidraj, ya. Allah katakan falamma nasuma dzukiru bihi, ketika penduduk negeri itu lupa, ya, melupakan peringatan-peringatan, maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kita bukakan semua pintu, ya, kemajuan. Jadi tambah makmur, tapi itu sejenak, ya. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka gembira dengan tadi kemakmuran tersebut, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka dengan tiba-tiba.
faidahum mublisun, sehingga mereka tercengang, oh ternyata ini hanya jebakan, ternyata ini adalah benar apa kata Allah dan Rasulnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Monggo, 2 penanya, monggo. Oh iya, agak maju sedikit, agak maju sedikit. Ini mic-nya dikasihkan agak maju sedikit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada vakum, Ustaz, ini pertanyaan saya tentang kalau kita beragama itu simpel sebenarnya. Kita harus nurut saja sama Allah, itu segalanya akan mudah. Nah, sementara mungkin dari realita yang ada itu, terkadang dari saudara-saudara kita, mungkin dari Nahdliyin dan lain sebagainya, terkadang terjadi perbedaan pendapat dengan kita. Mereka melakukan suatu amalan yang mungkin sebenarnya itu dalam hadisnya itu mungkin dhaif dan lain sebagainya, tapi mereka tetap melakukan dan mereka tetap juga bersikukuh, ini juga benar. Jangan merasa kamu sendiri yang paling benar, milikku ini juga benar. Nah, dalam berbagai fenomena seperti ini, fakta seperti ini, sebenarnya langkah apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Dan sekaligus mungkin solusi yang terbaik lah. Terima kasih, jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perselisihan itu mesti ada, karena mungkin tingkat pemahaman, kemudian tingkat fanatisme, juga banyak faktor ya, banyak faktor. Jadi ketika kita menghadapi seperti itu, ya kita pertama adalah ya kita menjelaskan tentang setiap amalan yang kita kerjakan itu betul-betul berdasar kuat tadi. Ya, kita ketika ditanya ya kita ingatkan, kita jelaskan ya bahwa amalan yang seperti ini kalau kita tahu itu adalah dalilnya lemah atau apa, ya kita sampaikan, ya kita sampaikan seperti itu. Ya, kalau dia ngikut ya alhamdulillah, nggak ngikut ya sudah, ya dia juga punya dasar, ya. Cuman tadi ya kuat-kuatan pengaruh, ya, yang ini juga pengen punya pengikut, yang ini juga pengen punya pengikut. Kalau antum merasa yang ini benar, bersemangatlah dalam menyebarkan, ngajak, sehingga lebih banyak yang ngikut seperti ini, ya. Sambil menghormati, ya, sambil menghormati. Ya, jadi kalau kita terbentur dengan khilaf yang ada, perselisihan cara beribadah yang ada, ya sampai nanti kan seperti itu juga. Ya, karena apa? Karena garis ulamanya, cara penyimpulan hukumnya kan beda. Ini yang bersumber ke sana, tapi ini yang ke sini, antara Muhammadiyah dan NU kan berbeda. Ya, kalau disuruh sama persis ya nggak bisa. Ya, yang terpenting tadi saling menghormati, dan siapa yang menjunjung tinggi ilmu itu, insya Allah itu yang lebih sukses kan gitu. Artinya kalau kita pengen yang pengikut dalil sahihnya itu lebih banyak, bersemangatlah di dalam ngaji dan ngajak orang ngaji terus ngajarkan. Ya. Jadi tetap tadi ya belajar dan ngajarkan semangat kemana-mana, yang ini itu akan lebih cepat mengajar. Jadi yang menjadi pokok itu adalah bagaimana bersikap dengan keilmuan itu, ya. Jadi kalau cinta ilmu itu, maka itu yang akan ini. Makanya Rasulullah katakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah
kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Syekh bin Baz mengatakan ini adalah kunci kebaikan bagi siapapun, kunci kebaikan atau tanda kebaikan bagi personal pribadi atau bagi lembaga atau bagi masyarakat tertentu ya. Kalau ada semangat untuk ngaji ini itu bagus ya. Jadi dan saling tadi ngambil pelajaran ya, sambil ngambil pelajaran. Terkadang kita salut dengan kawan kita, bagaimana semangat dia di dalam bersolawat, semangat dalam ini, on time dan yang lainnya. Sedangkan kita banyak loyonya, terus kita pengen menang kan, ya enggak akan. Ya, jadi kita ambil positifnya saja. Ya, kita ambil positif dan itulah namanya berlomba-lomba di dalam dakwah. Ya. Jadi kita semangat dakwah, kuncinya itu adalah semangat ngaji. Kalau semangat ngajinya itu sangat kuat, terus ngajak keluarga, ngajak kawan, ngajak ini, insya Allah akan lebih cepat. Kita sebagai hujah di sisi Allah, ya Allah saya ini bersemangat dalam menyebarkan cara beribadah yang benar seperti ini ya Allah, kan gitu. Ada hujah di sisi Allah, ada ma'dziratan, hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita incarnya tadi. Apakah nanti sukses atau tidak, ya nanti terserah. Tapi kan itu juga Allah memerintahkan kepada kita memperhatikan sunatullah. Sunatullah di sini adalah bagaimana proses hukum sebab akibat. Kalau begini nanti akan hasilnya begini. Ini kan perlu tadi belajar dari pengalaman-pengalaman. Ini ya merujuk kembali kepada ilmu tadi itu. Ya, intinya kalau kita ini semangat taklim, ya, itu akan menjadikan keberkahan bagi diri kita, bagi lembaga kita, bagi masyarakat kita. Yang penting kita pengen ngajak baik gitu saja. Amar ma'rufnya tadi di situ. Ya. Monggo, satu lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayatnya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, itu kan skupnya ke keluarga ya tadi. Kalau itu digunakan untuk skup yang lebih luas itu berarti kita itu menyelamatkan semua orang ke api neraka gitu ya. Ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan tadi apa? Ya, maksudnya kan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah nggak hanya skup itu saja? Kok sampai menyampaikan ke orang lain kan gitu? Itu ya, maksudnya. Untuk itu kan skup untuk keluarga. Untuk keluarga. Saja, gitu. Apa ayat itu bisa kiaskan untuk skup yang lebih luas lagi begitu? Ya, dalil kan banyak, bukan hanya itu. Jadi itu yang terpokok. Yang terpokok dan yang pertama kali nanti kita ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin, ya. Seorang laki-laki memimpin keluarganya. Nah, itu yang paling pokok. Artinya Al-Quran mengajarkan kepada kita peduli dari yang paling pokok dulu, keluarga. Dan ini kalau masing-masing dari kita memperhatikan ini, itu akan menjadi masyarakat yang soleh. Kenapa? Karena masing-masing mengontrol anggota keluarganya, sehingga karena masyarakat itu kan kumpulan dari beberapa keluarga. Ya, kalau ini betul-betul diterapkan, beres itu. Adanya anak liar, nakal dan yang lainnya karena lepas dari pengawasan orang tuanya. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah memulai dari sini. Terkadang kita ini pikirannya terlalu jauh, ya. Pikirannya terlalu jauh, mikirkan negara, keluarganya nggak beres.
Jadi berangkat dari ini dulu, sambil kemudian ngajak yang lain. Ya. Jadi kalau kita lisan kita ini ringan untuk ngajak orang berbuat baik, itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo ngaji, ayo ngaji. Ya. Jadi mungkin, dan itu cara yang agar kita ini ya bisa continue dalam beramal, tidak mudah frustasi. Kenapa? Karena kita tadi lebih kepada ingkarul mungkar hanya dengan kekerasan, maka setelah itu frustasi. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Sekali ada benturan kemudian selesai. Tapi dengan tadi itu cara tadi, dengan ma'ruf, ingkarul mungkar, dengan juga amar ma'ruf, ya, mengingkari kemungkaran dengan amar ma'ruf, maka ini lebih continue. Dengan sadar tadi, Allah pemilik hidayah itu Allah, kita hanya berusaha nyampaikan ketika ditolak sekali. Dan kita contoh Rasulullah, bagaimana semangat beliau, satu generasi nolak, generasi berikutnya ternyata yang menerima. Ya. Jadi kita contoh beberapa lembaga kan seperti itu. Ada kampung pelacuran, didirikan TPA di situ. Ya. Mungkin setahun tidak terlalu nampak, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun sudah berubah itu, jadi bukan kampung pelacuran lagi, tapi berubah menjadi kampung santri, kan gitu. Ya, jadi perlu banyak unsur dan perlu banyak orang untuk mengadakan perubahan. Yang penting kuncinya ilmu. Selama semangat ngaji, semangat dengan keilmuan, itu akan terus, insya Allah akan continue. Kenapa? Karena kita bisa saling tawaso bil haq wa tawaso bis sabr, dan saling ngumpul terus. Ya itu. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih bersemangat lagi. Kalau memang kita hari ini belum bisa menyampaikan, belum bisa berdakwah, belum bisa ceramah, ayo kita ajak teman-teman kita, keluarga kita untuk ikut hadir bersama-sama di kajian, agar minimal ya kita mengetahui atau kita kecipratan pahalanya dari teman kita yang kita ajak tadi. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan, semoga dalam keadaan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.